Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dedicated hosting atau jenis hosting ketiga yang kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan kembali masuk ke pengertian hosting terlebih dahulu ya. Nah, di sini hosting itu atau yang bisa disebut juga dengan web hosting biasanya adalah penyewaan server yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data-data sehingga data tersebut dapat diakses melalui internet. Ya, data tersebut bisa berupa data apapun ya, seperti teks, gambar, video, atau bahkan program yang bersih ke semua hal tersebut. Yang bisa kita sebut, biasanya kita sebut sebagai dengan website. Oke, itu pengertian singkat dari hosting. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis hosting. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai share hosting dan VPS hosting. Di mana share hosting itu adalah satu server itu digunakan oleh berbagai banyak user. Sementara VPS hosting, sebuah server itu akan divirtualisasikan kembali, yang nantinya masing-masing klien akan mendapatkan satu buah server virtual. Nah, yang terakhir itu adalah dedicated hosting, di mana dedicated hosting ini adalah hosting yang paling nyaman digunakan tentu saja, karena satu buah server itu hanya diperuntukkan untuk satu buah user pengguna saja. Nah, bagaimana tidak nyaman? Karena kalian dapat leluasa menggunakan server tersebut. Oke, di sini ada sedikit pengertian dari dedicated hosting, di mana dedicated hosting adalah sebuah layanan hosting yang dikelola oleh provider hosting, di mana klien dapat menyewa seluruh server dan tidak akan membagikan dengan siapapun. Nah, seperti penjelasan yang tadi, di mana kita bisa menggunakan satu server tersebut atau istilahnya memegang kendali dari satu server tersebut tanpa diganggu oleh orang lain. Jadi kita bebas menggunakan resource dari server tersebut tanpa butuh untuk memikirkan atau terganggu oleh kebutuhan orang lain. Oke, di sini ada konsep atau cara kerja dari dedicated hosting. Simpelnya, dedicated hosting itu ya kita memiliki server asli ya, server asli. Nah, kita sebagai klien itu dapat menggunakan server asli tersebut secara penuh. Kita bisa mengisi apapun di server asli tersebut. Nah, contohnya di sini kita bisa mengisi sebuah gambar, video, ataupun sebuah script program. Itu bebas, kalian bisa isi apa saja karena biasanya dedicated hosting ini diberikan berupa RDP atau remote desktop. Jadi kalian kalau ingin live streaming atau melakukan hal apapun di dedicate itu sangat bisa. Sama seperti di VPS, karena kendali yang didapatkan oleh dedicate dan VPS itu sama. Jadi kendali full untuk komputer tersebut itu kalian dapatkan. Biarpun memang kendali untuk infrastrukturnya tidak kalian dapatkan. Nah, di sini seandainya kita membuat sebuah server, kita bebas menggunakan server ini untuk membuat sebuah website apapun yang tentu saja yang sesuai keinginan kita. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai cara kerja atau konsep dari dedicated hosting. Memang sangat simpel untuk dedicated hosting ini karena kita langsung saja menggunakan server tersebut. Nah, di sini kita bisa perumpamakan, di mana waktu share hosting kita perumpamakan share hosting itu sebagai sebuah tempat kos. Sementara untuk VPS itu kita perumpamakan sebagai sebuah tempat apartemen ya. Nah, di sini dedicated hosting itu dapat kita perumpamakan sebagai kita menyewa rumah, di mana karena di sini dedicated hosting ya, dimana kita anggapan kita menyewa sebuah hosting dedicate itu sama dengan kita menyewa sebuah rumah, dimana pada rumah itu kita bisa mengisi fasilitas apapun yang kita inginkan. Nah, jika sekiranya fasilitas yang kita masukkan itu buruk atau kelihatan jelek, kita bisa mengaturnya lagi. Jadi kita bebas untuk mengatur hal-hal apa saja yang ada di rumah tersebut. Sama dengan dedicated hosting, kita juga bebas mengatur server kita ini mau digunakan untuk apa saja. Mau server kita dibuat untuk proxy server, VPN server,
itu bebas karena kita punya kendali penuh. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dari dedicated hosting. Nah, kelebihannya tentu saja kita memiliki kontrol penuh terhadap konfigurasi server ya. Yang kedua ada keandalan yang tinggi, atau Anda tidak perlu berbagi resource server dengan pengguna lain. Jadi, kita sekali lagi bisa untuk menggunakan server kita semau kita. Yang ketiga ada akses root ke server. Jelas kita pasti akan mendapatkan akses root ke server. Kalau kita tidak mendapatkan akses root, bagaimana cara kita melakukan konfigurasi atau settingan pada dedicated hosting. Yang terakhir adalah keamanan terjamin. Nah, di sini sebenarnya dedicated hosting itu banyak ya contoh fitur yang didapatkan. Contohnya kemungkinan bisa keamanan yang langsung dijamin oleh si pembuat hosting ya tentunya. Jadi jelas keamanan kita juga pasti terjamin. Apalagi kita juga bisa melakukan konfigurasi keamanan itu sendiri tentunya. Selanjutnya ada kekurangan dari dedicated hosting. Yang pertama, mahal. Jelas, dedicated hosting itu akan sangat mahal ketimbang VPS dan share hosting. Bayangkan saja bagaimana seberapa mahalnya kita itu menyewa sebuah rumah dengan menyewa sebuah apartemen dan tempat kos. Jelas itu akan sangat berbanding. Yang kedua itu harus menguasai pengetahuan teknis terkait manajemen server. Nah, di dedicated hosting jelas karena kita yang memegang kendali penuh, kita harus mengetahui konfigurasi apa saja tuh yang ada pada server. Sama juga seperti VPS kan. Kita juga harus mengetahui konfigurasi apa saja yang harus kita lakukan pada server. Oke, dari hal yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, itu ada share hosting, VPS, dedicated, itu akan saling berhubungan dengan cloud computing. Saya rasa kalian pasti sering mendengar kata cloud computing. Nah, di sini cloud computing itu adalah penggabungan teknologi komputerisasi dan internet, di mana data mulai dari data skala kecil hingga besar tersimpan di server internet, yang memungkinkan kita untuk dapat mengakses data kita dari berbagai lokasi dan melalui berbagai platform. Nah, di sini maksud dari cloud computing ini adalah kita itu dapat menyimpan data-data kita yang dulunya kita simpan di hard disk, di flash disk, yang kalau kita hilang atau bad sector, ya sudah kita kehilangan data tersebut. Tapi dengan cloud computing, data tersebut bisa kita akses secara mudah hanya dengan menggunakan koneksi internet. Nah, di sini ada kata-kata penggabungan antara teknologi komputerisasi dan internet. Nah, maksud dari penggabungan ini adalah biasanya nih di komputer kita, kalau kita ingin mengetik sebuah laporan, kita kan harus menginstal Microsoft Office dan kita akan menggunakan Microsoft Office Word. Nah, itu bisa kita dapatkan sekarang dengan hanya memiliki akun Google, lalu kita membuka Google Doc. Nah, di situ kita bisa melakukan atau membuat laporan dengan fitur yang hampir mirip dengan Microsoft Word. Apalagi di Google Doc, kita juga bisa menyimpan langsung file yang kita ketikkan tadi di Google Drive kita. Jadi, jelas ini akan lebih fleksibel dalam pekerjaan. Nah, ini contoh cloud computing itu sebenarnya banyak ya. Ada Google Drive atau Google Apps, itu adalah contoh dari cloud computing. Lalu ada GitHub, jika kalian suka program itu GitHub sangat bagus. Lalu ada Amazon Web Service, ada Microsoft Azure. Oke, itu penjelasan dari cloud computing. Selanjutnya, kita ada jenis-jenis dari cloud computing. Nah, di sini kenapa sih kita harus membahas cloud computing juga? Karena tadi yang seperti di awal saya bilang itu, cloud computing itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada administrasi sistem jaringan. Karena zaman sekarang, cloud computing itu sangat penting untuk sebuah administrator jaringan tentunya. Nah, di sini ada 3 jenis dari cloud computing. Yang pertama ada software as a service, yang kedua ada platform as a service, dan yang ketiga ada infrastruktur as a service. Kita bahas dari software as a service terlebih dahulu. Oke, ini pengertian dari software as a service atau SaaS. Memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumber daya perangkat lunak
dengan cara berlangganan, sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in-house development ataupun pembelian lisensi. Nah, contoh dari SaaS ini adalah Google Apps, Office 365, ada Adobe Creative Cloud, ada GitHub juga. Nah, maksud dari software as a service ini sebenarnya adalah program yang sebenarnya ada di komputer kita, itu kita bisa akses langsung atau secara portable di jaringan internet dengan hanya menggunakan web browser. Nah, itu maksud dari software as a service. Jadi, software as a service ini akan memudahkan kita untuk bekerja karena perangkat yang kita gunakan itu dapat dibuka di manapun. Seperti contohnya ada Google Apps seperti Docs, Spreadsheet. Itu kan kita bisa membukanya di perangkat handphone atau smartphone, di tab ataupun di laptop dengan hanya bermodalkan jaringan internet. Sementara jika kita menggunakan software yang biasa itu seperti misalnya Microsoft Word di komputer, itu kan kita hanya bisa menggunakannya atau membukanya di komputer kita saja. Dan kalau kita ingin membuka di smartphone, kita harus melakukan transfer datanya dulu. Nah, sementara untuk Google Apps sendiri itu kita hanya butuh untuk login Gmail atau login Google saja. Kita bisa mengakses data kita dimanapun. Nah, itu kemudahan yang diberikan oleh software as a service. Selanjutnya ada platform as a service. Nah, masuk di platform as a service, ini sudah masuk ke dalam pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, PaaS adalah layanan yang menyediakan modul-modul siap pakai yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang tentu saja hanya bisa berjalan di atas platform tersebut. Contoh dari PaaS itu ada Amazon Web Service, Microsoft Azure, atau Google Apps Engine. Nah, PaaS ini bisa juga digolongkan seperti shared hosting, di mana shared hosting itu kan sebuah layanan yang menyediakan sebuah modul. Nah, modul ini contohnya seperti bahasa pemrograman PHP atau dia menyediakan sebuah penyimpanan data MySQL seperti itu yang sudah siap pakai tentu saja. Jadi klien itu tidak akan perlu untuk pusing lagi di mana untuk menginstal ini, menginstal itu. Jadi sudah siap pakai semuanya, tinggal digunakan saja. Nah, yang tentu saja itu hanya bisa berjalan di platform tersebut. Nah, contohnya kan ada Amazon Web Service atau Microsoft Azure. Nah, sebenarnya Amazon Web Service dan Microsoft Azure ini memiliki banyak jenis penjualan ya. Mereka menjual platform as a service dan juga infrastruktur as a service. Itu tergantung kalian untuk membelinya yang mana. Karena platform as a service dan infrastruktur as a service itu sebenarnya mirip-mirip. Yang membedakan hanya dari hak aksesnya saja. Sementara untuk Google Apps Engine ini adalah salah satu platform as a service yang memang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android. Jadi, kalian bisa menggunakan atau membuat aplikasi Android dengan Apps Engine. Kalian tidak perlu lagi menginstal Android Studio di komputer kalian. Kalian bisa menggunakan Apps Engine ini. Tapi, biasanya jelas platform as a service ini akan berbayar. Atau semua cloud computing sih harusnya itu berbayar karena itu sangat mempermudahkan kita dalam bekerja. Oke, selanjutnya ada infrastruktur as a service, di mana disingkat IaaS. Adalah sebuah layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar yang meliputi media penyimpanan, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain yang digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Nah, di sini contoh yang sudah kita pelajari dari infrastruktur as a service itu adalah VPS dan dedicated hosting, di mana kita mendapatkan segala akses untuk menuju ke komputer tersebut. Tetapi infrastrukturnya sudah disediakan oleh penyedia layanan. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan settingan sama sekali untuk infrastruktur. Jadi kita tidak perlu memikirkan sama sekali mengenai infrastrukturnya. Kita hanya perlu memikirkan untuk bagaimana
cara kita memaksimalkan komputer yang diberikan kepada kita. Nah, memang contoh dari IaaS ini lumayan banyak sebenarnya. Ada Amazon Web Service yang seperti saya bilang tadi, Amazon dan Windows Azure itu memiliki banyak jenis pilihan ya tentunya, dan ada Digital Ocean kalau kalian. Nah, itu adalah salah satu dari berbagai banyak IaaS ya yang tentunya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar teknologi zaman sekarang. Nah, siapa yang tidak tahu Amazon, siapa yang tidak tahu Microsoft dan Digital Ocean tentunya. Oke, di sini ada perbedaan dari SaaS, PaaS, dan IaaS. Sebenarnya untuk SaaS itu perbedaannya sudah sangat kelihatan, di mana kita ya hanya bisa menggunakan sebagai konsumen saja, seperti tidak bisa menjadi sebagai pembuatnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada on-premise. Itu artinya adalah komputer yang kita miliki sendiri. Jadi kita membeli komputernya sendiri, seperti kita membeli CPU-nya sendiri, kita membeli RAM sendiri, monitor, lalu internetnya kita beli sendiri, itu on-premise. Di mana komputer yang kita miliki sendiri tersebut pasti kita memiliki full access pada komputer tersebut, di mana dari manajemen networking, dari storage, service, atau dari virtualisasinya, habis itu OS, dari middleware, runtime, data, application, itu kita bisa mengaksesnya semuanya. Tetapi kalau kita beli komputer, jelas itu akan sangat mahal dan juga kita membutuhkan berbagai banyak tenaga ahli tentu saja untuk mengamankan atau merawat komputer tersebut. Sementara yang kedua ada infrastruktur as a service, di mana untuk infrastruktur as a service ini hal yang kita manage atau yang bisa kita akses itu yang pertama ada sistem operasi. Kita bisa membuat sebuah sistem atau memilih sistem operasi yang kita inginkan. Lalu ada middleware atau keamanannya atau pembatasnya itu juga bisa kita buat sendiri. Lalu ada runtime, itu bisa kita buat sendiri, dan data dan aplikasi, atau kita bisa membuat aplikasi di infrastruktur, kita bisa membuat pokoknya komputer tersebut menjadi apapun tanpa kita perlu khawatir tentang RAM-nya berapa, tentang kecepatan internetnya berapa harus kita bayar. Kita hanya perlu membayar untuk masalah itu saja, atau kita perlu menyeting ya untuk masalah itu saja. Jadi yang lain, jika ada masalah internet atau masalah tentang storage atau hal-hal lain gitu yang berkaitan dengan infrastruktur, itu akan ditanggung, atau yang akan pusing itu pasti adalah penyedia layanannya, bukan kita. Nah, yang kedua ada platform as a service. Nah, di sini platform as a service kita hanya diberikan akses untuk data dan aplikasi. Jadi untuk di platform as a service ini sebenarnya kita hanya bisa untuk membuat sebuah aplikasi ya, atau memake sebuah aplikasi lanjutan itu yang dapat berjalan sesuai dengan platform yang kita pilih tentunya. Contohnya paling gampang sih ada kayak Firebase, itu bisa jadi, lalu Google Apps tadi gitu. Kalau kalian mau yang simple, mungkin kalian bisa coba cari Firebase. Di situ kalian bisa lihat, itulah contoh dari PaaS ya sebenarnya. Oke, yang terakhir ada software as a service. Software as a service tidak bisa memanage apapun di komputer tersebut. Oke, kenapa tidak bisa memanage? Karena kita hanya menjadi konsumen. Kita hanya menggunakan software yang dibuat oleh pembuatnya. Untuk urusan update, urusan keamanan, itu sudah pembuatnya yang membuatnya. Jadi kita hanya mengikuti, kita hanya menggunakan saja. Oke, untuk materi kali ini mungkin segitu saja, dimana kita mempelajari dedicate dan sebuah cloud computing ya. Apa yang kita pelajari atau apa yang kita pelajari di administrasi sistem jaringan itu akan sangat-sangat berkaitan dengan cloud computing. Jadi mungkin kalian bisa lebih lagi untuk mengeksplor cloud computing, karena cloud computing itu kalau kalian pelajari terus akan sangat menguntungkan. Apalagi jika kalian nantinya bekerja, cloud computing ini akan lebih mengefisienkan kerja kalian.
dan lebih memudahkanlah dari pekerjaan kalian. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan ya.